Alasan ketiga mengapa kita tidak boleh mematikan kutu dengan cara dipencet atau dipites ya teman-teman adalah karena satu kutu yang kita pites tersebut akan menyebarkan telur yang dikandungnya. Dikatakan bahwa satu Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Eka Damayanti dari Health Treatment, channel sharing perawatan kucing dan anjing. Apa kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik saja ya. Memites kutu atau mematikan kutu dengan cara dipencet merupakan hal yang spontan atau terlihat lumrah ya guys ya, yang dilakukan oleh kita apabila kita melihat kutu. Namun ternyata hal tersebut hal yang tidak dianjurkan karena beberapa sebab ya teman-teman ya. Salah satunya adalah kutu itu bukan malah menghilang tapi malah bertambah banyak. Nah, sekarang ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita apabila kita menemukan kutu menempel di baju, di lingkungan dan lain sebagainya dengan satu cara yang mudah, sederhana. Apabila kalian tertarik, ikuti terus ya. Alasan pertama yang melatar belakangi mengapa kita tidak boleh mematikan kutu dengan cara memites atau memijitnya atau dipencet ya teman-teman, karena kita tidak mungkin atau impossible sekali untuk mematikan kutu satu persatu yang menginvasi kucing ataupun anjing kita dengan cara dipites atau dimatikan dengan manual gitu ya teman-teman. Dia memang masuk akal ya teman-teman. Pastilah jumlah kutu yang menginvasi kucing maupun anjing kalian itu jumlahnya ribuan, mungkin lebih dari ribuan ya teman-teman. Dan kita hampir tidak mungkin untuk mematikan satu persatu. Nah, kita mungkin bisa mematikan kutunya dalam jumlah tertentu ya teman-teman. Tapi bagaimana dengan telurnya? Nah, telur itu akan menetas menjadi kutu-kutu baru. Nah, itu sangat tidak mungkin ya teman-teman. Saya pernah membuat video sudah lama sekali ya teman-teman tentang bagaimana cara kita untuk mematikan atau membasmi kutu yang menginfeksi atau menginvasi anjing kita dengan obat ya, itu sudah lama sekali teman-teman. Itu dengan NexGard, Bravecto dan juga Simparica. Ini bukan endorse ya teman-teman, tapi memang terbukti sangat ampuh sekali. Nah, video kali ini dibuat bukan untuk dengan membasmi dengan cara itu teman-teman, tapi kita membasmi kutu yang mungkin sudah tersebar di lingkungan, seperti di atas selimut, mungkin di atas kain, mungkin di lantai dan lain sebagainya teman-teman. Atau mungkin kita secara tidak sengaja karena sudah kulino kata orang Jawa, sudah terlanjur mengambil kutu karena gemes ya teman-teman. Saya juga terus terang gemes kalau ngeliat kutu ya, mencabut kutu dari bulu anjing kita secara manual. Nah, itu sudah terlanjur begini. Nah, itu tidak boleh dipites kalau menurut kata dokter hewan. Nah, video ini akan membahas bagaimana sebaiknya kita mengantisipasi atau mengatasi kutu yang sudah terlanjur kita ambil atau yang sudah tersebar di lingkungan dengan cara yang sederhana dan mudah. Untuk kucing ya teman-teman, kucing itu kalau cara yang non manual untuk membasmi kutunya adalah dengan menggunakan Revolution. Nah, Revolution juga ini bukan endorse ya teman-teman, tapi Revolution ini disinyalir cukup aman, cukup praktis dan juga ampuh untuk membasmi kutu kucing. Ini bukan manual ya teman-teman, tapi caranya adalah beda dengan Bravecto, Simparica dan lain sebagainya. Itu melalui makanan, dicampurkan dengan makanan, bisa makanannya, tapi jangan banyak-banyak teman-teman ya. Kita harus meyakinkan bahwa makanan yang dicampurkan dengan Simparica, Bravecto dan lain sebagainya tersebut akan habis semua, dikonsumsi semua. Kalau tidak, kalau cuma sebagian, itu akan kurang manjur ya teman-teman. Nah, beda dengan Simparica, Bravecto dan lain sebagainya, penggunaan dari Revolution ini tidak melalui oral atau mulut, tapi di tengkuknya ya, di tengkuknya hewan ya teman-teman. Kita menggunakan Revolution ini di tengkuk, kita oleskan di tengkuk begini. Nah, apakah efektif? Ya, sangat efektif ya teman-teman.
apabila kita menggunakannya atau mengoleskannya siang, kemungkinan malam atau mungkin lebih cepat lagi kutu-kutu akan berjatuhan ya teman-teman, rontok dari tubuh anjing ataupun kucing kita. Revolution ini sangat ampuh dan aman, bahkan untuk anjing kecil, kucing kecil, dan juga ini ya teman-teman, menurut beberapa sumber juga aman untuk anjing ataupun kucing yang sedang hamil. Nah, untuk pastiannya kalian sebaiknya untuk konsultasi dengan dokter hewan ya teman-teman, dokter hewan langganan kalian untuk penggunaannya pada anjing ataupun kucing yang sedang menyusui maupun hamil ya teman-teman. Alasan kedua mengapa kita tidak boleh mematikan atau memites kutu dengan cara dipencet atau dipites ya teman-teman adalah karena dapat membahayakan kita manusia. Nah, cairan disinyalir cairan dari kutu itu mengandung Rickettsia typhi yang apabila menempel di jari-jari manusia, dipites kan menempel ya, paling tidak di kuku, itu cairan itu akan mengakibatkan suatu penyakit yang disebut flea-borne typhus. Jadi dapat semacam tipes ya teman-teman. Dan itu biasanya tipes atau bakteri tersebut biasanya menginvasi atau menjangkiti kutu yang menempel pada kucing maupun pada anjing kita. Alasan ketiga mengapa kita tidak boleh mematikan kutu dengan cara dipencet atau dipites ya teman-teman adalah karena satu kutu yang kita pites tersebut akan menyebarkan telur yang dikandungnya. Dikatakan bahwa satu ekor kutu saja itu akan menghasilkan setidaknya 2000 telur sepanjang hidupnya yang cuma beberapa bulan saja. Nah, telur kutu tersebut yang tersebar di lingkungan tersebut akan menempel di kain, di sofa, di karpet, di horden dan lain sebagainya. Dan kutu tersebut akan menetas telur tersebut akan menetas menjadi kutu-kutu baru atau kutu-kutu muda tersebut hanya dalam waktu 36 jam saja atau 3 hari saja ya teman-teman, dan akan membuat lebih banyak kutu lagi. Dan kutu ini dan telur kutu ini tidak seperti kutunya, tidak seperti induknya, itu tidak mudah dimatikan hanya dengan dipites ya teman-teman. Dan dikatakan juga bahwa telur kutu tersebut dapat bertahan di lingkungan setidaknya sampai 10 hari. Nah, itu adalah alasan mengapa kita tidak boleh atau sangat disarankan tidak mematikan kutu dengan cara dipites atau dipencet. Lalu bagaimana ya cara membasmi atau mematikan kutu yang sudah terlanjur kita ambil atau kita cabut dari bulu anjing kita atau dari kucing kita, atau terlanjur menempel, misalnya dikatakan menempel atau kita lihat menempel di horden atau di sofa, di keset dan lain sebagainya. Nah, kita ambil kutu tersebut, kita kumpulkan di dalam wadah yang berisi air ya teman-teman. Wadah ini berdasarkan pengalaman teman saya yang sudah lebih senior dalam hal memelihara atau merawat kucing dan anjing. Nah, saya melihat teman saya itu mengumpulkan kutu yang didapatinya di dalam wadah air. Wadah ini bukan jorok ya teman-teman, tapi cara yang aman untuk kita mematikan kutu dalam wadah air, dicemplungkan situ. Diapain ya? Sudah didiamkan saja. Mau lebih cepat lagi, caranya adalah dengan menambahkan deterjen bubuk atau deterjen cair ke dalam air tersebut, dan biarkan saja kutu tersebut berenang di dalam wadah yang berisi deterjen dan air tersebut. Atau mau yang lebih ekstrim lagi boleh juga ya teman-teman, dengan menambahkan cairan disinfektan baik itu Baiklin dan lain sebagainya ke dalam cairan tersebut, dalam cairan air dan deterjen tersebut. Ini bukan kejam ya teman-teman, tapi cara yang lebih baik daripada nanti
kita yang terkena cairan kutunya atau akan menimbulkan lebih banyak kutu lagi. Nah, caranya seperti itu ya teman-teman. Di samping cara-cara yang sudah saya spill di depan dengan menggunakan obat-obatan seperti Bravecto, Simparica, Revolution dan sebagainya. Demikian teman-teman videoku kali ini tentang alasan mengapa kita tidak boleh mematikan atau memites kutu yang terdapat di lingkungan atau sengaja kita ambil ya teman-teman, dengan cara manual atau dengan cara dipites gitu ya teman-teman. Dan juga spill out sedikit atau tipis-tipis dia teman-teman tentang bagaimana cara kita membasmi dengan menggunakan obat-obatan kutu yang sudah direkomendasi oleh dokter. Nah, seperti Simparica, Bravecto, Revolution dan sebagainya. Apabila kalian tertarik dengan video ini, boleh dong minta like-nya, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga bagi kalian yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, tolong subscribe ya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten tentang perawatan kucing dan anjing. Dan jangan lupa juga untuk sebarkan ke media sosial milik teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye. Sampai jumpa. Bye bye.